Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, selamat tahun baru 2023 untuk penonton Gagasan UKI di Cokro TV. Semoga tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, masih dalam suasana tahun baru 2023, saya mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali kejadian-kejadian politik di Indonesia pada 2022 lalu untuk kita renungi dan ambil hikmahnya. Langsung saja ya, berikut adalah 3 kejadian yang paling harus diingat pada 2022 versi Gagasan UKI. Pertama, Formula E diawali dengan ikrar janji, diakhiri tanpa pertanggungjawaban. Teman-teman, kita mulai dari yang paling buruk dulu ya. Dalam debat calon gubernur DKI pada 2017 lalu, Anies berjanji untuk melakukan beberapa hal berikut, terutama dalam menyusun APBD, yakni 1. Lihat RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2. Aspirasi warga. 3. Transparansi dan komunikasi. Nah, pagelaran Formula E itu tidak ada di RPJMD. Pagelaran ini juga tidak ada di Pergub nomor 68 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah. Pagelaran Formula E juga tidak memenuhi kriteria keadaan darurat atau keperluan mendesak menurut PP nomor 69 tahun 2019. Laporan hasil pemeriksaan BPK atau LHP BPK atau audit BPK pada 2021 lalu menyatakan bahwa studi kelayakan pagelaran Formula E wajib direvisi, alias studi kelayakannya itu aja udah nggak layak. Hingga pagelaran diadakan, DPRD DKI juga tidak pernah memegang revisi studi kelayakan itu. Kita nggak pernah tahu apa memang nggak ada atau ada tapi disembunyikan. Lanjut. Forbes Magazine mencatat bahwa pagelaran Formula E selama 4 tahun berturut-turut terakhir alami kerugian sebesar 140 juta dolar Amerika Serikat atau 1,9 triliun rupiah. Sementara Formula E sebagai merek dagang nilainya terus alami peningkatan. Hingga terakhir tercatat senilai 870 juta dolar Amerika Serikat atau 12 triliun rupiah. Tercatat warga DKI harus mengeluarkan uang sebanyak 560 miliar rupiah hanya untuk komitmen fee-nya aja kepada FAO atau ya sebut saja empunya merek Formula E. Sederhananya yang ngadain pagelaran buntung, tapi yang mereknya dipakai untuk pagelaran itu raup untung. Yang menyakitkannya lagi adalah pagelaran ini diadakan di saat ketimpangan dan kemiskinan di DKI sedang meroket dan gak turun-turun. Saat rata nasional padahal udah turun, udah mulai pulih. Singkat cerita, digelarlah balapan Formula E ini di Jakarta pada Juni 2022. Nah, dengan selesainya pagelaran Formula E, Pak Anies berjanji untuk membuat dan membuka laporan pertanggungjawaban pagelaran ini. Namun hingga Pak Anies lengser, nggak ada laporan pertanggungjawaban pagelaran ini. Alhasil PSI yang sejak awal berkomitmen untuk mengawal uang rakyat terpaksa mendesak PJ Gubernur Heru yang menggantikan Pak Anies sebagai DKI 1 untuk merampungkan laporan tersebut. Saya sih ya kasihan Pak Heru. Anies yang makan, Pak Heru yang cuci piring. 2. Konferensi tingkat tinggi G20. Indonesia, the emerging giant. Kalau kejadian pertama tadi merupakan berita buruk, kini kita beralih ke peristiwa baik. Teman-teman, presidensi Indonesia pada G20 berhasil melaksanakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Bali pada 15 sampai dengan 16 November 2022 lalu.
Nggak tanggung-tanggung, KTT G20 Bali dihadiri oleh 17 pemimpin negara anggota G20 atau negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Termasuk di dalamnya ada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau Xi Jinping. Juga dihadiri oleh 8 pemimpin negara non-anggota G20 dan 10 pemimpin organisasi internasional. KTT yang berfokus pada pemulihan ekonomi global dan bertajuk Recover Together, Recover Stronger ini menghasilkan 52 butir deklarasi atau kesepakatan antara pemimpin dunia di tengah 1. Pandemi yang belum berakhir, 2. Serangan bersenjata Rusia di Ukraina, dan 3. Memanasnya hubungan ekonomi dan politik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Salah satu poin yang saya pikir cukup penting yaitu tentang pendidikan. Mengutip G20 Bali Leaders Declaration yang diunggah Consilium European Council, pada poin deklarasi 44 disebutkan bahwa para pemimpin negara G20 akan bertindak dengan solidaritas, khususnya dengan negara-negara berkembang untuk membangun kembali sistem pendidikan yang tangguh, berteknologi, mudah diakses, dan efektif. Lalu ada juga butir deklarasi 25 yaitu tentang komitmen global yang berkolaborasi untuk mengembangkan keterampilan digital dan literasi digital terutama untuk anak perempuan, dan kelompok rentan. Di tengah-tengah hiruk-pikuk KTT G20 dengan segala serba-serbinya, Indonesia dengan negara-negara G7 atau 7 negara ekonomi terbesar dunia berhasil membuat kesepakatan tentang transisi energi yang berkeadilan. Mundur sedikit, 3 bulan sebelum KTT berlangsung, Menko Perekonomian RI Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa sikap Indonesia terhadap transisi energi tegas. Harus dipastikan transisi ini dapat berjalan adil, teratur, dan terjangkau. Ini mencakup segala prosesnya, dari keperluan turunannya hingga ongkos-ongkos yang dibayarkan, baik itu langsung dan tidak langsung yang mesti dijalankan dengan skema global, sehingga tidak hanya membebani negara-negara tertentu, terutama negara-negara berkembang. Kembali kepada kesepakatan Indonesia dengan G7, pada 15 November 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan pemimpin-pemimpin G7 lainnya meluncurkan kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership atau disingkat GETP antara Indonesia dengan G7 dengan dukungan mereka kepada transisi energi di Indonesia yaitu senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Keren ya? 3. PPKM dicabut. Mungkin buat sebagian orang ini justru kabar terbaik sepanjang 2022. Presiden Jokowi akhirnya mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada hari Jumat 30 Desember 2022. Ini artinya sudah nggak ada lagi pembatasan kerumunan. Aktivitas ekonomi di pasar-pasar, konser-konser musik, proses belajar mengajar hingga kegiatan perkantoran sekarang dapat berjalan normal seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Tapi ingat, di ruang tertutup dan kerumunan tetap pakai masker loh ya. Nah, tentu saya yakin bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang dan berimbang. Kata Presiden, setelah mengkaji dan mempertimbangkan situasi 10 bulan terakhir, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang pada Instruksi Mendagri nomor 50, 51, 2022. Kata Pak Jokowi. Nah, yang paling penting beliau juga bilang tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Teman-teman, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Pertama, keputusan ini diambil setelah melihat kasus COVID harian dalam beberapa bulan terakhir itu terkendali dan pada level yang rendah. Kedua, Indonesia berhasil mengharmonisasi kebijakan menekan penularan COVID sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi setelah alami resesi pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti terengginas. Saat mayoritas dunia masih alami resesi, Indonesia justru tumbuh dengan spektakuler.
Memang pada kuartal 1 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,01%, ya masih sesuai prediksi banyak pengamat. Namun pada kuartal 2 2022 secara mengejutkan ekonomi kita tumbuh 5,44%. Dan pada kuartal 3 2022 ekonomi kita tumbuh lebih hebat lagi, yaitu 5,72%. Tertinggi kedua negara G20. Lagi-lagi keren ya. Nah, itulah tadi 3 peristiwa-peristiwa pada 2022 yang paling harus diingat untuk diambil pelajarannya. Ada yang baik, ada yang buruk. Akhir kata, belajar dari timnas Argentina pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka yang juara bukanlah mereka yang tidak pernah kalah. Juara adalah mereka yang mampu menyikapi kekalahan sekaligus kemenangan dengan baik. Filosofi ini berlaku untuk semua konteks, tidak hanya sepak bola. Ketika alami peristiwa buruk, jadikan pelajaran agar tak diulang dan segera bangkit. Ketika alami peristiwa baik, jangan terlalu larut merayakan sehingga terlena. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.